Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ririn Oktaviati, absen 19, dengan NIM 1807052 dari Penjas 5C UPI Kampus Medang. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedaruratan medis 2, yaitu demam, kejang, epilepsi, dan pingsan. Kedaruratan medis 2 yang pertama yaitu demam. Demam adalah proses alami tubuh untuk melawan infeksi yang masuk ke dalam tubuh ketika suhu tubuh meningkat melebihi suhu tubuh pada normalnya. Nah, demam paling sering disebabkan oleh infeksi, virus, bakteri, jamur, dan juga parasit. Untuk penanganan demam, yaitu yang pertama, berikan kompres air hangat. Yang kedua, kompres dengan menyeka seluruh tubuh, bukan hanya dahinya saja. Yang ketiga, berikan mereka banyak minum air putih agar mereda kemungkinan demam tinggi. Yang keempat, hindari pakaian berlapis atau selimut tebal karena itu bisa menghambat pertukaran suhu dengan udara. Nah, yang kelima, jika anak terlihat lemah atau dehidrasi, segera bawa ke rumah sakit atau ke klinik terdekat. Kedaruratan medis 2 yang kedua yaitu kejang. Kejang adalah gejala yang timbul dari efek langsung atau tidak langsung dari penyakit sistem saraf pusat atau yang biasa disingkat dengan SSP atau disfungsi otak. Kejang juga merupakan kekakuan tubuh atau alat gerak akibat kontraksi dan atau relaksi otot yang tidak terkendali. Penyebab kejang sendiri yaitu yang pertama bisa dikarenakan epilepsi, hipoglikemia atau gula darah rendah, keracunan, stroke, demam ini umumnya pada balita, infeksi, dan lain-lain. Untuk penanganan kejang, secara umum kejang ini akan terhenti dengan sendirinya. Sebagai penolong, tidak banyak yang bisa dilakukan. Yang terpenting adalah yang pertama, jangan melawan kejang. Yang kedua, jangan berusaha menyumpal mulut. Yang ketiga, jaga pernapasan. Yang keempat, hindari dari bahaya di sekitar. Daruratan medis yang ketiga ada epilepsi atau yang biasa disebut dengan AYAN. Epilepsi merupakan gangguan pada sistem saraf pusat atau aktivitas sel saraf di otak. Epilepsi juga merupakan kekakuan tubuh untuk beberapa saat disertai dengan kejang dan diikuti oleh hilangnya kesadaran. Kejang pada penderita epilepsi ini dapat dipicu oleh beberapa kondisi, contohnya stres, kelelahan, atau konsumsi obat. Untuk gejalanya sendiri, yang pertama jatuh secara tiba-tiba, yang kedua wajah dan leher sianosisil atau kulit itu membiru, yang ketiga gerakan kejang pada otot, yang keempat mulut berbuih, dan yang terakhir setelah kejang itu biasanya penderita mengalami kelelahan. Untuk penanganan epilepsi atau AYAN yaitu yang pertama usahakan jangan panik, yang kedua pastikan dia dalam keadaan nyaman, yang ketiga jauhkan dari benda-benda yang keras dan benda-benda yang tajam. Setelah itu baringkan tubuhnya ke arah kanan atau kiri agar cairan dalam mulutnya itu bisa keluar dan tidak menghambat pernafasannya. Yang keempat, saat dan setelah kejang, pantau kondisi anak, apakah ia bernafas atau tidak. Jika setelah kejang anak tidak bernafas, maka segeralah bawa ke rumah sakit atau ke klinik terdekat. Yang selanjutnya, biarkan dia istirahat dan hindari memberikan obat tambahan kecuali sudah diresepkan oleh dokter. Kedaruratan medis yang selanjutnya yaitu pingsan. Pingsan adalah hilangnya kesadaran karena peredaran darah ke otak itu berkurang. Kondisi yang sering memicu pingsan antara lain yaitu stres, ketakutan, cuaca yang terlalu panas, atau perubahan posisi secara tiba-tiba. Gejala pingsan sendiri yaitu yang pertama perasaan linglung, pandangan berkunang-kunang, lemas, keluar keringat dingin, atau menguap, kurang respon, dan denyut tadi itu lambat. Untuk penanganan pingsan, yang pertama, bawa ke tempat aman dan segar. Yang kedua, baringkan penderita. Bila penderita itu pucat, tungkai itu ditinggikan. Nah, yang ketiga, periksa respon penderita. Yang keempat, longgarkan pakaian yang digunakan oleh penderita, apalagi jika pakaian itu ketat.
Bila perlu, beri rangsangan wangi-wangian seperti, minyak kayu putih atau yang lainnya. Bila, penderita pulih, sarankan, penderita ke posisi recovery. Yang selanjutnya, beri minum, bila penderita itu sudah bisa, duduk dengan nyaman dan rileks. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mohon maaf bila banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.